Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nur Hidayat Sadini. Saya kali ini akan menyampaikan gagasan saya untuk menilai perjalanan demokrasi elektoral kita setelah 2 dasawarsa reformasi. Ini adalah pengantar dari 5 seri yang akan saya sampaikan secara berturut-turut. Dan karena adalah pengantar, maka saya perlu sampaikan pendekatan yang akan saya lakukan atau perangkat pendekatan yang saya akan gunakan dalam menilai terhadap isu yang akan saya angkat ini. Seri pertama ini sekedar sebagai pengantar, akan saya fokuskan pada pendekatan struktural, fungsional, dan behavioral. Secara berturut-turut nanti akan disampaikan seri-seri berikutnya yang tentu saja dengan harapan mudah-mudahan akan memberi manfaat dan mengkayakan pemahaman kita mengenai perjalanan demokrasi elektoral kita. Nah, pendekatan struktural, fungsional, dan behavioral. Dinamika pertumbuhan dan perkembangan demokrasi elektoral kita itu sebenarnya telah demikian jauh, tentu dibandingkan dengan pada masa-masa awal reformasi, terutama pada event pemilu tahun 1999. Itu adalah pemilu pertama setelah runtuhnya negara Orde Baru, dan kemudian bangsa Indonesia memelopori diri, bertekad untuk menggelar pemilu sebagai bagian dari indikator dari adanya tekad kita untuk menjadikan demokrasi elektoral itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian pemilu dan pilkada yang kemudian digelar, bagaimana sih sebenarnya penilaian kita terhadap masalah-masalah itu? Pemilu dan pilkada dalam 2 dasawarsa terakhir, ya, dasawarsa terakhir itu adalah sejak 1999 sampai dengan 2019 begitu, yang jelas telah menjadi bagian dari institusionalisasi atau pelembagaan politik. Ya, lebih tepatnya adalah sebagai instrumen sirkulasi kekuasaan pemerintahan baik di level nasional, dalam hal ini adalah pemilu. Pemilu kita sudah mulai sejak tahun 1999, kendati belum memilih presiden dan wakil presiden karena ia baru akan digelar mulai tahun 2004, pada mulai pemilu 2004, bersamaan dengan hal yang baru lain ialah calon anggota DPD, ya, Dewan Perwakilan Daerah, dan lalu menyusul setahun kemudian, tepatnya bulan Juni 2005, maka kemudian diintroduksi apa yang kita sebut sebagai pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau yang lebih populer disingkat menjadi pilkada. Dan dalam 2 dasawarsa terakhir itu seluruhnya adalah telah menjadi bagian dari institusionalisasi sirkulasi kekuasaan. Baik pemilu nasional, saya ulang, itu adalah pemilu yang lebih menunjuk pada pemilihan umum legislatif, ya, lebih tepatnya adalah pemilihan umum calon anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD kabupaten kota, dan tentu saja DPRD provinsi. Dan seluruh pemilu dan pilkada itu berjalan secara wajar, damai, dan relatif demokratis. Kenapa saya sebut relatif demokratis? Karena kita harus akui bahwa penyelenggaraan pemilu juga, termasuk di dalamnya adalah pilkada, bukannya tidak ada persoalan. Sekali lagi, bukannya tidak ada persoalan, karena dalam faktanya di lapangan penyelenggaraan pemilu atau penyelenggaraan pemilu kada juga ada sebagian di antaranya yang bermasalah. Kata sebagian di sini saya maknai adalah sebagian kecil dari seluruh penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang kalau bisa dihitung lebih dari 3.000 kali, ya, di daerah otonom kita di Indonesia. Apalagi kemudian ada perkembangan dan pertumbuhan daerah pemekaran, maka angka kasarnya adalah 3.000-an
yang pernah berlangsung sejak pilkada kali pertama digelar bulan Juni tahun 2005 hingga pilkada yang kali terakhir tahun 2018. Nah, situasi itu yang pada akhirnya tidak mengharuskan saya untuk menilai bahwa memang ada masalah di dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada, tetapi masalah yang terjadi itu tidak seluruhnya memburamkan ya pandangan kita untuk menilai secara objektif dan independen. Karena itu wajar, damai dan relatif demokratis, kata-kata yang sengaja saya kunci supaya kita juga tidak melihat mengeneralisasi bahwa seluruh pelaksanaan pilkada maupun pemilu itu dalam gambaran-gambaran yang buram sekalipun. Kendati begitu, biarlah yang bagus itu menjadi kenangan yang baik, sedangkan yang buram harus menjadi pelajaran kita. Nah, tanpa kita sadari sekalipun bahwa penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu menentukan masa depan Republik Indonesia dalam kaitan dengan partisipasi politik maupun dalam cara menginstitusionalisasi dari sistem demokrasi elektoral tadi itu. Dan pada akhirnya memang kita harus melihat ya hal-hal yang kurang, hal-hal yang barangkali ingin kita perbaiki, maka itulah kemudian saya menyampaikan pendapat. Pendapat saya, pandangan saya, penilaian saya terhadap apa yang sebenarnya saya akan sampaikan ini dan secara berseri akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Apa gambaran yang ada ini justru menunjukkan konfirmasi yang mendekati sebagaimana para ahli, ya, analis, pengamat, dan juga didukung oleh fakta-fakta dari hasil laporan yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, dan seluruhnya itu menjadi bagian dari laporan survei yang itu juga memasukkan survei-survei yang pernah digelar oleh para pemangku kepentingan, maka menunjukkan bahwa konfirmasi itu mendekati sebagaimana yang saya akan gambarkan barang sebentar ini. Nah, bahwa dengan meminjam pendekatan struktural, ya, pendekatan struktural adalah melihat bahwa aspek kehidupan itu terdiri atas struktur sosial, struktur kekuasaan, struktur ekonomi yang pada akhirnya menunjuk pada jenjang-jenjang. Sedangkan jenjang-jenjang itu sendiri bagian dari ya dan atau yang melekat pada aspek-aspek yang bersifat material. Nah, struktural itu yang kita akan lihat. Selain itu, saya juga menawarkan pendekatan fungsional. Paling kurang pendekatan ini akan meliputi tugas, wewenang, dan kewajiban. Baik bagi lembaga-lembaga resmi, termasuk di dalamnya adalah lembaga penyelenggara pemilu, dan penilaian itu juga sejauh mana apakah pendekatan fungsional atau fungsionalitas itu bisa berjalan dengan baik, efektif, dan mampu melahirkan mereka yang diamanati oleh ketentuan peraturan perundang-undangan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Lalu yang berikutnya adalah pendekatan perilaku atau behavioralism, kalau dalam bahasa atau dalam kaidah ilmu politik itu begitu, yang sebenarnya baik pendekatan struktural, fungsional maupun behavioral itu sangat dikenal secara luas di dalam studi-studi sosiologi maupun studi-studi dalam ilmu politik, dan akhirnya kita akan jadi tahu pada posisi di mana sebenarnya satu institusi itu bisa dinilai, satu institusi itu bisa dikembangkan, satu institusi itu pada akhirnya akan merekomendasikan banyak hal. Nah, saudara bahwa dengan pendekatan struktural, fungsional, dan behavioral, maka saya akan memulai kajiannya pada pertama penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP,
Selain itu juga dengan pendekatan yang sama secara struktural, fungsional, dan behavioral, saya akan menawarkan kajian kita dalam kita melihat atau menempatkan partai politik, samping juga pemilih dan organisasi masyarakat sipil yang terkait dengan urusan-urusan pemilu. Saudara, tentu karena ini adalah penilaian subjektif atau pendapat subjektif, maka sangat terbuka bagi saudara jika ada yang keberatan, jika ada yang ingin mendiskusikan lebih lanjut, tentu dengan senang hati saya akan melayaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, baik saudara bisa disampaikan melalui kolom di YouTube ini, maupun melalui misalnya perangkat sosial media yang saya miliki. Nah, kita akan mulai nanti setelah ini ada seri, dan ini sebenarnya sudah bagian dari rangkuman yang pernah saya sampaikan di beberapa forum, dan forum terakhir itu ada di Perludem beberapa hari yang lalu, dan secara struktural, fungsional, dan behavioral, saya akan mengajukan analisis tentang bagaimana kondisi kita setelah 20 tahun reformasi atau setelah 2 dekade reformasi ini berjalan, ya, setelah melihat lembaga penyelenggara pemilu, kata lain dari lembaga penyelenggara adalah the electoral management bodies, ya. Lalu saya juga akan menawarkan kepada saudara gimana kalau kita bahas soal partai politik. Nah, setelah itu adalah para pemilih kita, dan akhirnya adalah peran organisasi masyarakat sipil atau yang lebih dikenal sebagai CSO, Civil Society Organization. Sebagian juga ada yang menyebut Civil Society Institution. Nah, itu yang akan saya tawarkan bacaan diskusi kita, dan mudah-mudahan Anda bisa mengikuti hingga tuntas pada seri-seri yang akan saya tawarkan, akan saya sajikan di dalam kanal YouTube yang saya miliki. Sampai di situ saudara, sampai jumpa pada seri setelah ini. Kita akan bicara tentang lembaga penyelenggara pemilu dalam dua dasawarsa terakhir ini. Pada akhirnya terima kasih. Jaga kesehatan, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.